Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Saat ini saya sedang berada di Bengkel Kopi Surabaya di Jalan Raya Prapen nomor 22. Saya sedang memvideo lukisan-lukisan karya Yunus Zubair yang beraliran surrealis, yang beraliran dunia alam mimpi. Ini salah satu karya Yunus Zubair. Surrealisme Yunus Zubair. Makanya kan aku bagaimana pendapat masa itu? Saya lihat aja sudah menemui pelukisnya ini teman-teman. Ini Mas Yunus Zubair. Saya minta penjelasan dari Mas Yunus Zubair ya tentang konsep kekaryaan Anda. Mungkin bisa dijelaskan supaya penonton channel saya tahu. Kalau konsep untuk kekaryaan, saya pikir aku memulai berkarya itu dengan satu kadar spiritual yang memang dari hati dan pikiran itu jernih. Ini aku dapat belajar dari almarhum Pak Ahmad Sadali. Itu pernah memberitahu bahwa sebelum melukis kamu sholatlah dulu untuk menjernihkan hati dan pikiran itu. Termasuk ada teman yang bilang kamu sebelum melukis bacalah surat Yasin untuk itu dunia dalam itu sendiri. Jadi sebelum melukis itu kalau kita berpikiran jernih dan kemurnian dari pikiran-pikiran kita, saya kira naluri kita akan berjalan di atas kanvas itu, akan memenuhi langit kanvas dan dasar-dasar kehidupan untuk diwujudkan dalam kanvas. Gitu. Ya, ini saya mau tanya, ini karya Anda ini kok ada pengaruh dari pelukis nasional Amar Rahman Zubair ya? Ya. Memang saya belajar dari Pak Amar Rahman, Ya, ya. tapi saya bukan pengikutnya. Oh, ya, ya, ya. Itu karena waktu itu saya mau masuk di seni rupa IKJ Jakarta, itu ditolak. Oh, ya. Saya udah tes tertulis formulir apa, ternyata tidak diterima di IKJ. Bahkan beberapa senior siapa Pak Ami Priyono, sutradara film Jakarta, Pak Sulebar Sukarman, Sutarji Kalbasri, Sutarji Kalsum Bakri, itu bilang bahwa untuk menjadi seniman itu nggak usah sekolah. Ya, ya. Itu belajar dari pengalaman. Nah, kamu kan anaknya Pak Amar Rahman, kamu belajar dari bapakmu sendiri. Ya, ya, ya. Ya, akhirnya saya belajar dari Amar Rahman, tapi saya bukan pengikutnya. Ya, Gitu. ya, ya. Dan Amar Rahman tidak mengajarkan bagaimana saya melukis, tapi bagaimana menjalani kehidupan di bidang seni. Ya, ya. Itu. Ya. Itu. Jadi ya itu dari belajar dari orang-orang tua dulu lah di situ. Masuk. Ya, ya. Gitu. Oke. Ya, terus Nah.
Ya, Ya. ya, paham. Pak Mas Yunus. Nah, terima kasih. Ada lagi satu. Maaf ya kalau saya tadi mungkin menyinggung Anda ya. Ya. Karena saya lihat memang, tapi Anda sudah menjelaskan bahwa saya, Amang Rahman ya Amang Rahman. Ya. Kan itu intinya ya. Ya udah, terima kasih. Jadi ada satu lagi yang unik, itu ketika ibu saya, istrinya Amang Rahman, Ya. itu menyuruh saya, Nus, ndolek duit. Nah, ternyata setelah 15 tahun, Ya. itu saya baru mengerti kalau duit itu bukan uang. Gitu. Saya disuruh mencari duit itu, D-nya itu doa, Ya. ya, U-nya itu usaha, I-nya itu iman, dan T-nya itu takwa. Nah, saya setelah 15 tahun ini baru mengerti. Saya disuruh ibu saya itu mencari duit. Ya. Itu satu nafas spiritual yang selama ini saya jalani. Itu. Oke. Nah, selanjutnya saya mau tanya-tanya ke Mas Broto. Ini seorang praktisi seni juga dari kawasan Surabaya Timur. Oke, saya dari Surabaya. Jelaskan Mas Broto tentang Mas Yunus juga. Oh iya, tentang lukisannya Mas Yunus ini memang bernapaskan religi memang. Ini memang sesuai dengan almarhum Pak Amang Rahman. Ini ternyata anaknya. Jadi religi ini dia punya konsekuensi dan punya keberanian untuk berkarya seperti ini. Padahal dia itu karya lukisan seperti ini mestinya kan tidak komersil, tidak bertujuan komersil. Nah, itu dia beraninya di situ. Dia menciptakan karya-karya seperti ini, ditekuni secara rutin sampai umur sekian ya. Dia berani menekuni karya seperti ini, tujuannya bukan komersil, tapi betul-betul napas seni dan religi, itu saja yang saya tahu dari karya-karyanya ini. Terima kasih Pak. Ya. Ini ya. Terima kasih Mas Broto. Nah, selanjutnya saya mau tanya Mas Saiful Mujib. Ini seorang tokoh seniman dari Surabaya. Beliau ini seorang pelukis, seorang penggiat seni, seorang ketua komunitas perupa Jawa Timur Surabaya. Ini beliau baru saja menyelenggarakan pameran lukisan karya Mujib Darjo di basecampnya Mas Saiful Mujib di Jalan Raya Darmokali nomor 14. Nah, nanti teman-teman bisa mendengarkan pendapat Mas Saiful Mujib Ma'ruf tentang sosok Yunus Jubair dan karya-karyanya. Nah, monggo Mas Saiful Mujib. Terima kasih atas waktunya, diberi kesempatan untuk saya sudah biasa dengan Mas Yunus. Selalu kalau saya katakan kepada teman-teman yang bapaknya pelukis, itu kalau anggap aja coraknya, motifnya itu sama, dia akan selalu bagaimana dengan karya saya. Saya selalu ngomong, kalau Mas Yunus ini ya bukan kesalahan, bukan kekurangannya ya begini. Ini kan sebetulnya saya pengagum Pak Amang, bahkan saya beberapa punya karyanya Pak Amang, Amang Rahman. Tapi untuk Mas Yunus ini Pak Amang ini kan mulai tahun 75-an lah sampai tahun 90-an ya. Ya. Jadi kalau corak dan motifnya ini sama, menurut saya ya masih kurang. Selama 40 tahun, 30 tahun lah anggap aja menekuni, harusnya ada perubahan yang sesuai dengan perubahan zaman gitu. Artinya meskipun kayak begini, tapi tidak harus begini gitu. Nggak tahu, cari lagi, dan itu short and short itu memang saya selalu minta lebih ya dari teman-teman ini gitu. Jadi perubahannya harusnya dahsyat. Kita tahu mulai tahun 70 sampai tahun 2022 ini perubahan zaman sangat luar biasa, dan itu tidak
masuk di dalam karya-karyanya Mas Yunus itu. Tapi kalau maunya masih segini, masih begini-begini aja ya enggak apa-apa. Itu kan masalahnya seniman menurut saya harus intelektualis dan selalu membuat sesuatu yang menginspirasi untuk ke depan. Dan ini kan kalau karya-karyanya motif coraknya kayak begini, langsung orang tahu ini karyanya Pak Amang yang enggak tahu dari jauh. Begitu dilihat punyanya Mas Yunus, ya tidak apa-apa. Mas Yunus pernah tanya sama saya, loh aku kok enggak boleh, itu kan alirannya apa corak motifnya Pak Amang, ya boleh-boleh saja, tapi harus ada perubahan-perubahan yang signifikan. Masalahnya seni sendiri itu adalah pribadi banget gitu loh, kan tidak akan sama sebetulnya. Begitu menurut saya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, tapi ini biasa saja. Ya, terima kasih. Ya. Nah, demikian tadi teman-teman, Anda semua sudah mendengar penjelasan dari Mas Yunus Juber tadi, yang saya awali dengan mengambil gambar karya-karyanya. Mas Yunus sudah memberikan penjelasan tentang dirinya, bahwa saya ya saya, bapak saya ya bapak saya. Yang penting jati diri dari Yunus Juber ini bisa terlihat semakin nyata, semakin eksis ya. Demikian tadi juga pendapat dari Mas Broto, dan diperkuat oleh pendapat dari Mas Saiful Majid Ma'ruf yang begitu argumentatif. Jadi ya beliau tentu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya Mas Yunus Juber, hingga memberi pengharapan agar Mas Yunus Juber semakin menjejakkan kakinya pada dunia seni rupa di Indonesia khususnya, dan Surabaya khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Semoga informasi yang telah saya berikan ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semangat buat kita semua.